Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Naomi Diandra Olivia Butar-Butar dengan NIM 203 150 1535. Dan dosen saya bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Got my back, culture things, take on my mind. Neo got my back, culture things, take on my mind. Jadi di sini saya bakal jelasin tentang proses pengendalian. Pertama ada definisi pengendalian. Definisi yang baik mengenai pengendalian manajemen ialah suatu proses di mana seorang manajer dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam perencanaan aktivitas organisasi, tujuan pokok dan sasaran serta metode untuk mencapainya ditetapkan. Proses pengawasan mencatat perkembangan ke arah tujuan ini dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Definisi pengendalian itu adalah berusaha menjelaskan untuk tujuan apa pengawasan itu dimaksudkan. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak mengindikasi apa pengendalian atau pengawasan itu. Robert J. Mokler menyatakan bahwa pengendalian manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja tadi dengan standar yang telah ditetapkan lebih dulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan telah dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Mokler sendiri membagi pengendalian menjadi 4 langkah. Langkah pertama adalah menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Langkah ini dapat mencakup penetapan standar dan ukuran untuk segala macam keperluan, mulai dari target penjualan dan produksi sampai kepada daftar absen dan keamanan. Langkah kedua adalah mengukur prestasi kerja. Seperti halnya dengan semua aspek pengawasan, langkah ini merupakan proses yang bersinambung, repetitif atau berulang, di mana frekuensinya tergantung kepada jenis aktivitas yang sedang diukur. Langkah ketiga adalah apakah prestasi kerja memenuhi standar. Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian. Sifat kompleksnya mungkin telah dapat diatasi dalam kedua langkah yang pertama. Kemudian tinggal membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat ialah mengambil tindakan korektif. Jika hasil-hasil yang dicapai tidak memenuhi standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan korektif ini dapat berupa mengadakan perubahan satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi atau terhadap standar yang telah ditetapkan semula. Jadi ada beberapa faktor-faktor pentingnya pengendalian. Yang pertama itu ada perubahan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, makin kompleksnya organisasi. Ketiga, tidak luputnya para karyawan dari kesalahan. Dan keempat, perlunya manajer mendelegasikan wewenangnya.
organisasi. Laporan ini juga dipergunakan oleh para manajer untuk melakukan transaksi di luar perusahaan. Orang-orang di luar perusahaan akan mempergunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan kemampuan organisasi. Umpamanya, manajer mengadakan hubungan dengan dunia luar untuk mendapatkan pinjaman dana dari bankir atau menjual saham baru kepada para penanam modal. Para bankir dan investor akan menganalisis keuangan itu dan akan terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dalam laporan tersebut. Setiap orang memiliki kesempatan untuk merintis usaha atau bisnis sesuai dengan passion masing-masing. Apalagi di era digital saat ini, peluang untuk membuka dan mengembangkan bisnis terbuka sangat lebar. Tidak harus bermodal besar dan memiliki tempat atau toko, orang sudah bisa mempunyai bisnis. Namun sayangnya sebagian besar orang masih ragu untuk memulai bisnisnya. Alasannya sederhana. Merintis dan mengelola usaha sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus memiliki mental yang kuat, juga harus berpikir visioner dan kreatif. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkah yang tepat untuk memulai bisnis? Simak selengkapnya. Pertama, memilih usaha. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah menentukan usaha yang akan dibuka. Kamu bisa memperhatikan tren yang sedang berkembang dan perhitungkan prospek jangka panjangnya. Selain itu, pertimbangkan juga dengan minat dan passion kamu, karena biasanya usaha yang sesuai minat dapat bertahan lama daripada sekitar mengikuti tren. Kedua, modal. Selain sudah memiliki usaha, langkah kedua adalah pikirkan modal, baik itu modal pengetahuan maupun dari segi finansial. Perhitungkan modal yang dikeluarkan itu dapat kembali dalam jangka waktu berapa lama dan apakah sesuai dengan keringat dan usaha yang dilakukan. Ketiga, organisir diri. Setelah itu, mulailah mengorganisir diri. Buatlah rencana bisnis dan inovasi apa saja yang perlu kamu lakukan. Catat semua kebutuhan baik itu kapan maupun bahan baku yang dibutuhkan. Sertakan juga visi misi yang jelas untuk usaha yang tengah kamu rintis, supaya kamu bisa membuat logo, nama usaha, maupun sosial media sebagai media pemasaran. Pelajari juga istilah-istilah bisnis di kamus bahasa keuangan supaya tidak gaptek. Selain itu, jangan malu untuk belajar dari orang lain, apalagi dari pengusaha sukses. Setiap pengusaha punya cerita sukses dan tantangannya masing-masing. Keempat, pilih SDM yang tepat. Sumber daya manusia adalah faktor yang krusial. Apakah bisnis Anda dapat berkembang atau tidak? Sebab tak mungkin kamu bisa mengelola semuanya sendirian. Pastikan SDM yang kamu pekerjakan mendapatkan manfaat. Kalau perlu, multitasking untuk bisa membuat usaha semakin lebih maju. Kelima, marketing. Maju tidaknya bisnis sekarang tergantung dari cara marketing dan analisis pasar. Sebagus produk yang kamu miliki, kalau tidak melakukan pemasaran dengan akan mengalami kesulitan dalam penjualan. Manfaatkan sosial media dan jaringan yang kamu miliki, berikan layanan terbaik mulai dari tanya jawab produk dan lain sebagainya. Keenam, atur keuangan. Setelah semuanya sudah berjalan, langkah penting selanjutnya adalah fokus mengatur keuangan. Di awal-awal usaha, umumnya pengeluaran masih lebih besar dari masukan. Namanya juga merintis, banyak perlengkapan yang harus disiapkan. Selain itu juga belum terbiasa mengatur pos-pos mana saja yang bisa dihemat. Hindari kepuasan diri dengan keuntungan yang didapat. Jangan sampai digunakan secara serampangan. Sebaiknya sisihkan dana cadangan dan modal untuk mengembangkan usaha yang lebih luas.
Itulah 6 langkah praktis untuk memulai bisnis dari nol. Segera mulai dari sekarang, mumpung masih banyak peluang bisnis yang terbuka lebar. Saya juga akan menyampaikan lagi 7 langkah yang tepat untuk membuat bisnis dengan versi yang berbeda. Memiliki sebuah bisnis tentu menjadi impian bagi semua orang. Sayangnya, memulai bisnis baru dapat menjadi sangat sulit bagi pemula. Mereka membutuhkan mental dan keberanian yang kuat untuk memulainya, sekalipun itu hanya bisnis yang kecil. Seringkali bayang-bayang akan resiko kegagalan atau kerugian muncul dan membuat mereka ragu untuk memulai bisnisnya. Untuk mengatasi hal itu, berikut adalah 7 langkah yang tepat untuk membuat bisnis yang sukses. 1. Lakukan penelitian. Jika Anda telah memiliki ide bisnis, sekarang saatnya menyeimbangkan dengan sedikit kenyataan. Agar bisnis dapat berhasil, Anda harus mampu memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau menawarkan sesuatu yang diinginkan pasar. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan seperti melakukan penelitian hingga melakukan trial and error. Melalui penelitian yang dilakukan, Anda dapat menentukan banyak hal yang terbaik untuk bisnis. Langkah 2, buat rencana. Anda membutuhkan sebuah rencana untuk membuat ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis adalah rancangan yang mengarahkan bisnis Anda dari tahap awal pendirian hingga pertumbuhan bisnis, dan ini merupakan keharusan bagi seluruh bisnis baru. Ada berbagai jenis rencana bisnis untuk berbagai bisnis. Jenis rencana bisnis biasanya dibuat secara terperinci sehingga memudahkan bank atau investor untuk memvalidasi bisnis Anda ketika ingin mengajukan modal ke bank atau investor. Langkah ketiga, rencanakan keuangan. Membuat bisnis kecil tidak harus membutuhkan banyak uang, namun akan melibatkan beberapa investasi serta kemampuan awal untuk menutupi biaya sebelum menghasilkan keuntungan. Anda perlu merencanakan keuangan dengan menyusun spreadsheet yang memperkirakan biaya awal bisnis seperti lisensi, izin, perawatan, biaya legal, asuransi, branding, riset pasar, inventaris, merek dagang, pembukuan, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga perlu menyusun rencana keuangan untuk biaya produksi, sewa, utilitas, persediaan, gaji karyawan, dan lain-lain yang diperlukan dalam menjalankan bisnis paling tidak selama 12 bulan. Langkah 4, pilih struktur bisnis. Bisnis Anda bisa menjadi perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas, atau korporasi. Badan usaha yang Anda pilih akan mempengaruhi banyak faktor. Anda dapat memilih struktur bisnis awal dan kemudian mengevaluasi kembali serta mengubah struktur seiring pertumbuhan dan kebutuhan bisnis. Langkah 5, pilih dan daftarkan nama bisnis. Nama bisnis berperan sebagai dalam hampir semua aspek bisnis. Pastikan Anda memikirkan semua implikasi potensial serta saat mengeksplorasi pilihan dan memilih nama bisnis. Setelah memilih nama bisnis, Anda perlu memeriksa apakah nama tersebut sudah menjadi merek dagang dari bisnis lain. Selanjutnya, Anda perlu mendaftarkan nama bisnis yang dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan struktur bisnis yang Anda pilih. 6. Dapatkan lisensi dan izin. Dokumen adalah bagian dari proses awal saat ingin memulai bisnis sendiri. Ada berbagai lisensi dan izin bisnis yang mungkin berlaku untuk situasi tertentu, tergantung pada jenis bisnis yang Anda mulai dan tempat bisnis tersebut berada. Anda perlu meneliti lisensi dan izin apa yang berlaku untuk bisnis Anda selama proses awal. Ketujuh, pilih sistem akuntansi.
sebuah bisnis dapat berjalan efektif sesuai dengan sistem yang digunakan. Salah satu sistem yang paling penting untuk bisnis adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi diperlukan untuk membuat dan mengelola anggaran, menetapkan harga, melakukan bisnis dengan pihak lain, dan mengajukan pajak. Anda dapat mengatur sistem akuntansi sendiri atau menyewa akuntan untuk menjalankan sistem tersebut. Jika Anda memilih untuk mengatur sistem akuntansi sendiri dalam memulai bisnis, Anda dapat menggunakan software akuntansi Journal. Journal merupakan software akuntansi online yang dapat membantu dan menjalankan bisnis Anda lebih mudah dan cepat dengan menyiapkan laporan keuangan secara instan. Bukan hanya itu, ada banyak fitur lainnya yang ditawarkan oleh Journal seperti melihat kas masuk dan keluar secara terperinci, memonitor penjualan dan pembelian, beserta daftar invoice, hingga mengecek persediaan barang dengan melihat seluruh daftar barang yang ada. Terima kasih telah mendengarkan dan salam budi luhur.